Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat AY Channel, kita ketemu lagi di Ahmad Yani Channel pada sore hari ini, pada malam hari ini. Kita lagi-lagi ketemu dengan sahabat saya, karib saya, teman saya, Bapak Dr. Margarito Kemis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu memanggil beliau ini, kami saling memanggil lah dengan panggilan Ustadz. Ustadz ini panggilan keakraban di antara kami. Ustadz, ini ada beberapa hal yang cukup menjadi perhatian, menjadi perbincangan, menjadi viral di dunia maya, di medsos. Ini menyangkut masalah kedatangan Presiden Jokowi di NTT, di Maumere, ya kan, dikaitkan, dibandingkan, ya kan, dengan kedatangan Habib Rizik di Jakarta pada waktu itu, sama-sama mengundang kerumunan dan lain sebagainya seperti itu. Nah, ada sebagian dari kalangan ya, termasuk dari MUI, Pak Anwar Abbas menyatakan hukum itu harus diberlakukan sama. Tidak boleh hukum itu ditegakkan dengan pilih-pilih seperti itu. Kalau Habib Rizik dipersoalkan karena dianggap mengundang kerumunan sehingga melanggar undang-undang prokes, juga yang harus diharapkan juga kepada Presiden Jokowi. Ini semakin banyak ini bincang-bincang menjadi trending topik di berbagai macam grup WA, di macam grup-grup media sosial seperti itu. Dan juga baik di media mainstream juga. Nah, saya ingin pada malam hari ini mengajak lebih jauh kita membahas persoalan ini. Bagaimana dalam perspektif tentunya Presiden ini kan jabatan ya, jabatan kepala pemerintahan. Tadi peristiwa pelanggaran dan lain sebagainya, bagaimana dalam perspektif hukum ketatanegaraan. Hari ini saya resmikan bendungan Napun Gede di Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya tidak tahu apakah karena saya tidak punya Twitter, saya tidak punya segala macam, dan saya tidak pernah nonton YouTube dan macam-macam, jadi saya tidak terlalu tahu bagaimana perkembangan paling mutakhir atau reaksi lengkapnya peristiwa ini kayak apa begitu ya. Salah satunya yang saya tahu, yang saya baca di beberapa online adalah memang Presiden sampai ke Maumere, lalu terjadilah orang berkumpul gitu ya. Presiden dari mobilnya keluar ke atas di sunroofnya, terlihat memberikan semacam salaman begitu ya kepada orang-orang yang datang, dan untuk alasan apapun saya berpendapat tidak ada hal yang bisa digunakan untuk mengatakan peristiwa itu tidak ada. Praktis peristiwa itu nyata-nyata ada. Nah, soalnya sekarang adalah bagaimana kualifikasi hukum atas peristiwa itu? Dapatkah itu dikualifikasi sebagai sebuah perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum atau tidak? Kalau dalam keadaan normal, tentu saja tidak. Tapi oleh karena kita sedang, dan Presiden dengan keputusannya menyatakan kita sedang berada dalam situasi pandemi, dengan segala konsekuensi dalam keputusan itu, maka untuk alasan apapun akan sulit sekali mengatakan ini bukan sebuah perbuatan yang tidak melanggar hukum. Soalnya sekarang adalah bagaimana merespon perbuatan ini. Nah, tentu saja saya dengar ada yang sudah melaporkan ini ke polisi, dan polisi terlihat mengalami kesulitan memperlakukan hukum, menetapkan hukum dalam kasus ini. Belum dapat menerima alasan mereka. Itu terlihat dari tindakan mereka, menerima tapi tidak memberikan surat tanda terima laporan. Disuruh melengkapi lagi berkas dan segala macam dan segala macam. Itu menarik sebenarnya. Itu menantang, itu betul-betul eksplosif. Loh kok begitu? Dan kalau ada pertanyaan, loh kok begitu sikap polisi? Logis sekali. Jujur dengan alasan apapun kita mesti bilang itu pertanyaan dan atau respon yang logis sekali. Sebab apa? Ini bukan delik aduan. Jadi
Malah seharusnya polisi merasa terbantu, ada orang yang sudah datang memberitahukan. Kalau kemarin mereka belum tahu, sekarang ada orang yang memberitahukan. Jadi dengan pemberitahuan itu, mereka harus mengambil langkah menindaklanjuti laporan itu tanpa meminta ini dan itu. Faktanya sekarang kita seperti itu. So, bagaimana sekarang? Ya. Itu yang jadi soal gitu ya. Saya kira semua orang akan bilang bahwa ya, hukum tidak boleh tajam pada orang tertentu saja, sebut saja Habib Rizik, dan tidak tajam termasuk kepada Pak Presiden gitu ya. Logis sekali pertanyaan itu. Semua orang yang berakal sehat akan bicara seperti itu. Tapi masalahnya kita menemukan kenyataan seperti sekarang ini. Hukum tidak jalan untuk Presiden, sementara itu jalan dan luar biasa menggelegar pada Habib Rizik. Ini tentu saja akan mengurangi atau menjadi presiden buruk. Nah, boleh saja karena situasi politik yang ada sekarang ini orang menyepelekan persoalan yang kita sebut dengan buruk, presiden buruk, tidak bagus dan seterusnya dan seterusnya. Ini oleh karena apa? Anda bilang buruk terus mau apa? Anda bilang ini mengurangi legitimasi presiden, misalnya terus Anda mau apa? Tidak apa-apa. Begitu ya. Satu di antara beberapa sebab yang mengakibatkan itu terjadi menurut saya oleh karena politik kita sudah terlanjur amburadul. Saya tidak punya pilihan lain kecuali mesti bilang itu. Kita amburadul, terlihat kita ini seperti hanya ada partai tunggal, PKS dan Demokrat, lagi-lagi bermain dengan cara politik mereka, dan sebegini jauh terlihat tidak ada efek apapun, kecuali iya ada suara yang sedikit berbeda tanpa ada apa. Seperti ini, bambu ini. Kalau di kampung saya, kita bambu sebeda ini kita lubangi di sini, lalu isi minyak tanah, jadilah orang sebut dengan meriam bambu itu. Bunyinya menggelegar, tapi apa? Nyamuk pun nggak sempoyongan. Jangankan mati, sempoyongan pun tidak. Yaitu meriam bambu itu. Jadi wacana-wacana politik yang menggelegar sekarang ini yang serupa dengan meriam bambu itu. Bunyinya gede, tidak ada efek. Tapi itukah yang kita impikan? Itukah yang kita mau dengan dalam hidup berbangsa dan bernegara ini? Bukankah Anda pernah di orang partai, pernah juga di DPR? Tidakkah DPR diadakan untuk memastikan agar mengecek penyelenggaraan pemerintahan itu sebisa mungkin berada dalam track yang diimpikan oleh Republik? Itulah DPR ada, mengawasi bla 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 itu dia tuh. Faktanya kita sekarang seperti itu. Jadi itulah yang kita dapat sekarang. Ya, sebagaimana yang pernah kita diskusikan pada masalah persoalan ya itu dia. Tapi persoalannya gini, Ustadz. Persoalannya kan ini presiden ini punya hak-hak tertentu. Dia kan tidak bisa di mekanisme dengan proses kesalahan apapun presiden, ya kan? Selagi dia menjabat presiden, dia kan tidak boleh diperlakukan sama dengan orang lain. Dan itu memang, dan itu konstitusi memberikan hak itu sebenarnya seperti itu. Tapi kan ada mekanisme yang lain. Apalagi kalau kita lihat MUI kan lembaga moral ya. Ini kan lembaga moral, kumpulan ormas-ormas keagamaan, ormas-ormas keislaman atau tokoh-tokoh ulama, itu adalah menjaga agar moral spirit bangsa ini tetap menjadi guidance seperti itu. Itu mereka sudah kemukakan. Nah, dalam konteks ketatanegaraan saya tadi lihat, kalau kita lihat sekarang ada sebagian juga, kalau kita lihat pasal 7 ya, 7A, kan jelas pasal 7A itu syarat-syarat kan. Ya, syarat-syarat memang presiden tidak bisa diberhentikan dengan sistem presidensial ini. Tapi boleh dia diberhentikan atau dimakzulkan dengan menggunakan pasal 7A tadi. 7A itu kan jelas. Presiden itu adalah melakukan tindak pidana korupsi, melanggar peraturan perundang-undangan, terus melanggar kepatutan. Nah, ini saya yang dua ini ada peraturan perundang-undangan tadi sama, bahwa ini sudah ada aturan. Bahkan presiden sendiri, presiden sendiri bisa kita lihat jejak digitalnya itu menyatakan bahwa dalam keadaan ini mengingatkan betul kepada gubernur, bupati, aparat penegak hukum untuk menegakkan betul undang-undang prokes ini. Itu pernyataannya yang bisa bisa kita lacak di jejak-jejak digitalnya masih ada. Bahkan sekarang ini di media sosial itu disandingkan. Pernyataan presiden sekarang ini kejadian itu disanding-sandingkan. Nah, tapi kan ada juga itu pelanggaran kepatutan dan norma kepatutan itu artinya yang berlaku berumum itu adalah
keteladanan. Itu Ya, ya. kepatutan. Oke. Pemimpin itu kan memberi contoh dan Ya, ya, keteladanan. ya. Bagaimana ini masuk dalam, ini memang ada peristiwa pelanggaran hukum dan sebagainya, bagaimana masuk ke dalam struktur ketatanegaraan kita ini, Ya, mekanisme ya, seperti ya. itu. Oke. Ada satu hal ya, tadi Anda mulai dengan satu hal yang hebat sekali gitu ya. Anda tadi sebut MUI lembaga moral, MUI kelihatan agak gerah, MUI tidak dalam situasi senang dengan peristiwa ini. Ya. Tapi sejauh yang saya tahu itu, ini person-person kok Ya. MUI tidak keluar sebagai Belum lembaga. sebagai kelembagaan belum. Ya. Nah, bisa nggak MUI itu keluar sebagai lembaga? Ya. itu yang soal agar supaya dari waktu ke waktu MUI tidak terlihat sebagai apa singa kelewat besar ya. Apa yang maksud Ustadz itu sebagaimana MUI pernah mengulakan fatwa keagamaan Ya, pada dalam zamannya peristiwanya Ahok itu Maid Hidayat di ya, Mataram. misalnya begitu. Kenapa tidak? Iya, iya. Kenapa tidak gitu? Bikin aja kan, toh Anda juga cuma lembaga moral gitu. Iya. Bikin aja bahwa dari segi perspektif moral ini sesuatu yang begini sesuai dengan timbangan moral Iya. yang sejauh yang mereka bisa begitu ya. Bagi saya itu penting untuk menunjukkan bahwa ya MUI betul-betul bisa menjadi benteng moral bagi kalau tidak bangsa ini, setidak-tidaknya umat Islam yang begini besar di Ya. bangsa yang kita cintai. Paling bersama tidak umat ini. Islam yang sedang memegang amanah. Ya, itu penting menurut saya begitu ya. Untuk apa Anda datang di situ kalau Anda tidak bisa memberikan koreksi-koreksi struktural? Begitu ya. Untuk apa Anda datang di situ dan dan Anda tidak memberikan manfaat yang langsung kepada rakyat gitu. Apa Anda pikir bahwa manfaat atau kehidupan rakyat ini sepenuhnya tergantung pada tindak tanduk agama saja? Tidak. Pekerjaan negara itu bisa membuat sebuah agama menjadi hebat, bisa juga membuat agama itu menjadi parah. Dan kita tidak perlu terlalu banyak jauh. Anda lihat sekarang Turki, gitu, bagaimana Turki dihormati dunia dengan Erdogan yang begitu jelas visinya membuat Islam terlihat dari waktu ke waktu dihormati orang dan layak dihormati. Itu satu. Yang kedua, tadi menarik Anda sebut pasal 7A gitu ya. Oke, kita paham. Pasal pemakzulan. Gitu. Pasal pemajulan apa yang dalam ilmu tata negara disebut dengan impeachment. Gitu ya. Impeachment. Ya, impeachment. Impeachment adalah satu lembaga tentang cara atau alasan memberhentikan presiden dalam sistem pemerintahan presidensial. Ya. Impeachment adalah hal yang merujuk pada tindak pidana sebagai hal ihwal yang dengannya presiden dapat diberhentikan. Ya. Ini untuk menghindari pertimbangan-pertimbangan politik. Ya. Nah, sekarang kita lihat apakah perbuatan ini cukup alasan untuk di-impeach. Ya. Menjadikan alasan impeach misalnya. Cukup. Untuk alasan apapun cukup. Cukup ya. Memenuhi ya kualifikasi ini. Cukup. Ya. Dan Anda tidak perlu bergeser jauh misalnya tadi dengan segala hormat saya pada Anda tidak perlu bergeser jauh sampai pada soal kepatutan gitu ya. Karena kepatutan satu konsep non hukum yang bisa jadi debatnya minta ampun. Ya. Begitu ya. Kita lihat saja perbuatannya konkret kok. Ya. Perbuatannya konkret. Apalagi kalau misalnya Anda sebut COVID ini perbuatan menular. Ya. Penyakit menular gitu ya. Sebagaimana polisi menggunakan term itu, instrumen itu mengenakannya kepada Habib Rizik gitu kan. Habib Rizik kan kena dua nih, Undang-Undang 6 2018 dan Undang-Undang tahun berapa itu tentang penyebaran penyakit menular kan, dari kawan itu. 3 lagi malah, satu dengan 160 gitu kan. Tapi apa itu? Satu, ada penyakit menular, undang-undang tentang pencegahan penyakit menular. Yang satu, undang-undang 6 2018 tentang karantina kesehatan. Kekarantinaan kesehatan gitu ya. Konkret. Ini aja dipakai. Cukup untuk alasan apapun. Anda tahu, Anda tata negara, saya tata negara, Anda dokter tata negara, saya dokter tata negara. Kita tahu kan, tidak ada orang lain siapapun di Republik ini kecuali presiden sebagai satu-satunya figur tata negara yang memenang kewenangan melaksanakan hukum. Sekarang begini keadaannya. Lalu Anda bilang itu tidak bisa. Anda pakai ilmu apa? Kita lagi waras ini. Kalau Anda bilang tindakan kemarin itu bukan satu pelanggaran hukum, Anda sedang pakai ilmu apa? Anda pakai interpretasi apa dalam hasanah interpretasi ilmu hukum tata negara? Nggak ada. Ada seorang presiden yang konstitusi memberikan kewenangan kepada dia sebagai figur satu-satunya pelaksana hukum
melakukan perbuatan seperti itu. Anda bilang itu tidak Anda bilang itu baik? Ya. Kalau itu baik, orang Amerika jadi sinting kalau begitu. Ya. Karena Anda bayangkan kalau kita ambil yang pertama sekali, impeach pertama sekali di dalam sejarah impeachment itu tahun 1868 di Amerika Serikat ya. Kita tidak bicara Inggris. Kalau kita bicara Inggris, kita mesti bergeser ke belakang jauh sekali lagi. Dan mereka kebetulan kan sistem parlementer gitu. Kita bicara Amerika saja. Tahun pertama kali dipraktekkan ini kan tahun 1868 ditujukan kepada Andrew Johnson. Andrew Johnson itu tindakan kebijakan memberhentikan Menteri Pertahanan namanya Edwin Stanton. Dia di-impeach. Jauh. 1972, 73 itu ada Richard Nixon. Ya. Richard Nixon yang mau pemilu lagi, lalu dia takut ini akan dia digulung oleh Demokrat, dia kirim orang-orang dengan cara dia tentu saja begitu ya, politik bekerja dan orang-orang besar yang bekerja. Orang-orang itu lalu masuk ke gedung Demokrat, lalu menyadap semua hal yang ada di gedung Demokrat dan itu di-impeach. Ya. Perbuatan konkret. Ya. Ini perbuatan konkret. Di-impeach. Betul tidak berakhir sampai dengan persidangan di Senat. Betul. Ya, tapi Anda tahu kawan ini Mekanisme udah mulai berjalan. mekanisme sudah berjalan ya. Mekanisme tata negara, semua instrumen tata negara berjalan dan dengan mekanisme dan instrumen tata negara yang berjalan itu memaksa atau menempatkan Richard Nixon dalam posisi to be or not to be, have to give dokumen-dokumen ini. Ya. Jadi, begitu pengadilan Washington DC memerintahkan seluruh dokumen itu harus Anda berikan kepada jaksa penyelidik. Dia bilang, saya game over. Dan dia itu mundur. Ya. Dia tidak berhenti karena sidang di sana, tapi mekanisme tata negara itu bekerja dengan cara seperti itu yang menempatkan dia pada posisi tidak punya pilihan kecuali mesti mundur. Tidak punya pilihan lain. Tidak punya pilihan, dia mundur. Tapi poinnya adalah satu, perbuatan konkret, sistem bekerja, orang waras bekerja. Yang kedua, itu terjadi perbuatan konkret yang sama tindak pidana ini yang juga sampai di-impeach terlepas dari dia berhenti dan atau tidak, yaitu soal Presiden Bill Clinton. Kasus dia yang paling populer itu dengan Monica Lewinsky gitu ya. Kita tidak perlu terlalu dalam bicara soal kasusnya begitu, tapi ada tindakan konkret ya dari Bill Clinton terhadap Monica Lewinsky dan itu mengakibatkan dia di-impeach. Tapi apa poinnya? Orang itu kokoh dan memberikan apresiasi yang pantas untuk diberi dalam rangka menjaga eksistensi republik dan keadilan itu. Itu orang Amerika. Yang kita anggap mereka sekuler, yang kita anggap mereka liberal, dan mereka tidak punya Pancasila dan segala macam. Mereka tunduk, taat, menghargai, menggungkan, mendemonstrasikan keadilan itu sedemikian bagusnya sehingga mereka tidak memberikan toleransi kepada tindak tanduk pemimpin yang kayak begini. Bangsa ini mau apa? Saya menyadari betul politik kita sekarang ini sedang tidak bagus. Partai-partai kita ini sudah terlihat seperti anak buahnya Pak Presiden begitu ya. Tapi wajarkah sikap itu terus dipertahankan di tengah bangsa kita yang dari waktu ke waktu terlihat tidak bergerak maju lebih bagus dari bangsa lain? Menurut saya kita mesti pikirkan. Teman-teman di DPR ini mesti pikirkan. Nah, itu satu soal. Soal lain, saya ingin kembali kepada sikap polisi tadi begitu ya. Dan saya terinspirasi oleh pernyataan Anda tadi. Akan sangat bagus sekali kalau misalnya Pak Polisi bilang, adik-adik, Anda tahu sistem bernegara kita ini tidak memungkinkan kami, polisi, menerima laporan ini. Mengapa? Karena figur yang Anda laporkan ini presiden. Konstitusi kita mengatur begini. Kalau itu yang dibilang oleh polisi, top. Saya kira kalau Anda punya jalur ke kepolisian, sampaikan ini ke Pak Polisi. Kalau ada lagi orang datang minta kasih laporan, teman-teman di polisi yang bagian menerima laporan itu, sampaikan begini. Teman-teman, adik-adik, kawan-kawan, kami polisi berdasarkan sistem hukum, karena yang Anda laporkan ini adalah presiden, kami tidak bisa menerima ini. Sistem menglokalisir soal ini ke dalam tata negara. Jadi Anda silakan pergi ke partai-partai politik, Anda silakan pergi ke DPR melaporkan ini, bukan kita. Sehingga orang tidak mencibir polisi, bahwa polisi diskriminatif. Padahal tindakan ini sebenarnya dari segi hukum begitu
beralasan mereka tidak menerima. Oleh karena apa tadi, Anda sudah baca pasal 7A itu, ini kompetensinya adalah DPR, tata negara, ini bukan pidana. Nah, saya kira Walaupun tindakannya adalah tindakan oh iya, justru karena tindak pidana itulah maka Undang-Undang Dasar kita mengatur bahwa oke, Anda presiden bisa diberhentikan kalau melanggar hukum pidana, begitu bla 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 itu tadi gitu. Jadi jelas kok Undang-Undang Dasar sudah memberikan melokalisir soal ini menjadi kewenangan lain, bukan kewenangan polisi. karena dia pada waktu melakukan masih menjabat. Oh itu dia, ya dia jadi presiden dan kan. tidak bisa diperlakukan Ya, dengan dan Ustadz, umum kebanyakan. dan Ustadz, ini yang mesti kita terangkan ini ya. Impeachment itu ditujukan objeknya personal, Ya. bukan paket. Oh. Bukan paket. Nah, kita mesti bilang ini. Disebutkan Oh, presiden dan atau presiden. Jadi ini personal dari asalnya, dari konsep asalnya itu di Inggris itu ini ditujukan secara personal. Ini di Inggris pertama kali dipraktekkan itu ditujukan kepada hakim tahun 1630-an, 1640-an. Begitu ini konsep ini yang kemudian berkembang sampai akhirnya dipakai di Amerika Serikat itu ya. Personal. Jadi kalau impeach hanya kepada person yang melanggar undang-undang ketentuan, tidak dua-duanya. Jangan lagi orang berpikir bahwa oh kalau impeach Kiai Ma'ruf, Kiai Ma'ruf juga harus impeach. Oh nggak ada urusan tuh. Bagaimana? Dan itu tidak logis. Bagaimana orang tidak melanggar Anda bebankan bagaimana perbuatan orang Anda bebankan atau Anda libur sehingga meliputi orang lain? Itu nggak logis. Dan itu sebabnya orang-orang yang bikin lembaga impeach itu ya memang menjadikan ini personal. Jadi kalau di impeach ya cuma presiden doang, wakil presiden tidak. Kiai Ma'ruf ya leha-leha aja karena dia tidak tahu gitu kan. Ya paling sebagai koleha, sebagai kawan, sebagai sohib ya datang ya Pak Presiden begini-begini gitu. Tapi ini soal kita yang terbesar ini adalah postur politik kita, postur partai politik kita. Nah, ente kan mau bikin partai politik cuma kan mau jadi ini. Gawat juga. Jadi Ustadz jadi memang sahabat AY Channel ini memang bincang kita ini adalah bincang atau percakapan menyangkut hukum ketatanegaraan. Ini bukan persoalan kita bahwa suka atau tidak suka dengan personal atau personal. Oh, tidak bisa. Bukan itu, dan kita tidak masuk ke wilayah suka atau tidak suka, tapi kita mencoba bagaimana konstitusi ini ditegakkan dalam bangsa dan negara seperti itu. Ya. Sahabat AY, saya kira bincang kita kali ini cukup mendasar. Ada dua hal yang ini menyangkut tentang memang polisi dan atau perbuatan yang telah diambil dan akan diambil mungkin oleh Pak Presiden. Nah, oleh karena itu ini menjadi appeal ya. Ya. Appeal Ustadz Margarito tidak hanya appeal juga kepada Presiden, tapi juga kepada pemimpin-pemimpin tokoh-tokoh informal keagamaan ini. Yang seperti itu juga mungkin kita berharap MUI juga ya kan mengeluarkan semacam fatwa keagamaan sebagaimana pada beberapa waktu yang lalu. Kita ketemu lagi pada episode yang lainnya, tentunya dalam episode yang lebih terpercaya, lebih adil dalam mengupas pokok-pokok persoalan yang ada di sekitar kita. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.